wah ini harus diterapin juga nih di brand kita, yaitu disiplin. Disiplin itu dalam bentuk apa sih sebenarnya? Kita menginvestasikan tadi waktu, tenaga dan lain-lain sebagainya itu untuk bisa mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Maka dari itu kita ambil resikonya sebenarnya. Materialnya kita buat bagus gitu, tapi ternyata pas kita lempar ke market nggak terima. Iya, ternyata dari situ tuh kita coba ambil kesimpulan lah bahwa sebenarnya ya idealis harus yang bikin orang akhirnya jadi kepincut pengen beli kan adalah value di dalamnya kan sebenarnya. Dia beli value juga, bukan cuma sekedar produk gitu. Dialex, your business hotline. Karena bisnis butuh teman ngobrol juga. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat warga Lex. Kita ketemu lagi nih di episode ketiga Dialex. Nah, ini kita masih bincang-bincang perihal bisnis ya teman-teman ya. Jadi kita mungkin akan sharing-sharing lagi. Tuh, terus kita nggak panjang lebar. Jadi kita kedatangan tamu jauh nih. Ya, datang tamu jauh dari Kota Kembang. Ya. Takutnya nih masih jet lag nih dari teman-teman ya. Tapi mudah-mudahan bisa sharing lebih banyak gitu ya perihal apa sih kira-kira dari brand yang dibawa gitu. Sehingga nanti dari warga Lex atau dari teman-teman yang nonton nih ada ilmu yang didapat gitu ya. Oke. Saya mau izin perkenalkan dulu nih teman-teman dari ORDR ya. Oke, dari satu nih ada Mas Kemal atau juga dengan Mas Dev. Nah, mungkin kita open dulu nih dari kalau tak kenal maka tak sayang, kita kenalan dulu lah. Mungkin dari Kemal dulu ya. Oke, perkenalkan sebelumnya nama saya Kemal, saya dari tim branding, brand manager dari ORDR. Yang benar ORDR ya Mas ya? ORDR, ya, oke. ORDR Kita nggak pakai perlu in English lah ya. Iya, kan lokal kita punya marketnya ya? lokal punya. Sip. ORDR. Ya nanti tunggu kalau kita udah nyampe Venezuela baru kayak gitu. Amin. Oke. Mungkin dilanjut lagi dari Dev ya. Oke, silakan Dev. Nama aku Dev, aku di sini sebagai product designer gitu. Oke, develop produk dari ORD. Oke, jadi Kemal ini lebih ke brand lalu Dev ini lebih ke produk ya. Oke. Mungkin kita di obrolan hari ini kita pengen lebih banyak sih cerita nih dari Kemal, dari Dev sendiri ya, perihal dari ORDR sendiri yang mungkin ya dengan berjalannya waktu gitu ya. Kita juga lihat dari produk-produk lokal ini kan udah lumayan kenceng juga gitu dan nggak mau kalah dengan produk-produk yang memang mungkin dari luar negeri gitu. Betul. Nah, sebelum kita menjajah lebih jauh gitu, ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin nanti lebih banyak sharingnya dari Kemal dan Dev gitu ya. Kita mau tanya dulu perihal ORDR ini ya. Kalau ORDR ini kan awalnya itu bukan factory ya, bukan pabrik ya. Jadi kalau kita tahu itu supplier. Betul. Correct me ya kalau misalkan salah ya. Betul ya, supplier ya. Nah, bisa nggak sih ceritain awal mulanya si ORDR ini sendiri gitu ya. Itu kenapa milih untuk masuk ke dunia persarungan kaki kalau kita bilang. Wah, bagus. Persarungan kaki karena kalau kita lihat itu produknya nggak cuma sepatu ya, tapi ada senda juga ya. Nah, ini mungkin bisa ceritain mungkin ya. Oke, mungkin ini aku bantu jawab kali ya. Oke. Awal mula kita ada di dunia persarungan kaki, persarungan kasut. Persarungan kasut ya. Awalnya tuh seperti ini sebenarnya. Kita ini kan berangkat dari supplier ya, berangkat dari gimana kita ini pastinya nge-supply produk-produk kita buat brand-brand lain gitu ya. Nah dari situ tuh sebenarnya kita ngelihat gimana caranya flow market terjadi gitu ya, gimana caranya pasar itu kemauan marketnya seperti apa gitu. Nah kita ngelihat dari situ, kita belajar sebagai distributor, kita belajar di situ. Tapi kita juga punya tantangan di dalam hati gitu ya, kayak sebenarnya kita bisa deh kayaknya punya brand sendiri, karena keresahan kita tuh adalah produk ini akhirnya bukan punya kita gitu, bukan punya kita, produk ini punya orang lain gitu. Kita hanya buat standar yang menurut brand ini sesuai dengan brand gitu ya. Nah dari situ akhirnya kita coba challenge diri kita lah gitu ya, bisa nggak ya kira-kira kita buat produk footwear, apalagi ditambah kita ini expert kan, lumayan expert di bidang footwear. Nah dari situ dari challenge tersebut akhirnya kita coba buat bangun brand ini gitu ya, dengan harapan yang memang jangka panjangnya terjadi gitu ya Mas ya. Dalam artian kita secara
brand bisa dikenal, produknya juga bisa sesuai visi kita, sesuai misi kita, dan juga kita bisa kasih message di setiap produk kita gitu sesuai dengan branding kita. Itu harapan kita. Oke. Jadi memang akhirnya kenapa ya kita nggak memutuskan ya, kita saat ini jadi supplier ya, kenapa kita ibarat katanya nggak naik kelas ya? Iya, gitu, betul banget. Up to the next level lah ya. Betul. Jadi kalau selalu kemarin itu kita coba ngikutin beberapa mungkin requirement dari brand gitu ya. Jadi sampai akhirnya memutuskan ORDR ini sendiri. Kenapa sih kita nggak menjadi salah satu dari brand itu sendiri gitu ya. Dan itu kan challenge diri kita juga gitu ya Mas ya. Bener. Karena balik lagi untuk naik level itu kan pastinya ya kita harus punya challenge ke diri sendiri gitu ya. Kita lihat problem apa yang sedang terjadi di kita di internalnya, lalu kita coba challenge untuk bisa capai di titik itu gitu sih. Oke. Kalau berbicara nih akhirnya memutuskan untuk naik level lah ya. Iya betul. Boleh nggak di-share, entah Dev atau mungkin Kemal bisa bantu jawab gitu ya, turning point-nya? Turning point-nya sebenarnya kok untuk turning point-nya sendiri sih sebenarnya balik lagi tadi ya Mas ya, kita ngelihat karena kita sebagai supplier kita share terkait produk kita ke brand-brand gitu ya, kita tuh benar-benar ngelihat flow-nya seperti apa gitu secara market ya. Kita menuhin demand-nya brand gitu ya, sambil kita juga belajar di situ sebenarnya market ini seperti apa sih gitu. Kita juga belajar gimana sih market ini melihat sebuah produk apa yang dia cari gitu. Kita belajar benar-benar di situ. Dari situ sebagai supplier gitu ya, kita memahami satu hal gitu. Kita nih sebenarnya sebagai di mata distributor kita mulai paham nih sebenarnya cara kerja brand itu seperti apa untuk memenuhi demand dari si market tersebut. Ya, dari situ akhirnya turning point-nya adalah ya udah kita challenge diri kita aja untuk kita bisa buat brand yang memang bisa memenuhi kemauan market, sambil kita juga kasih message di setiap produk-produk kita dari branding kita dan juga dari lain-lainnya campaign kita. Oke. Jadi mungkin lebih turning point-nya yaitu tadi ya di-share. Kalau di sini saya ngambil kata-kata terpenting adalah riset ya. Betul. Harus riset dulu dari marketnya, mungkin dari yang sebelumnya as a supplier itu jadi pembelajaran ya. Pembelajaran untuk ORDR ini kita ambil, tapi apa nih kira-kira kita bisa matengin gitu ke depannya, dan situlah munculnya ada development gitu. Nah, kalau misalkan kita berbicara supplier itu kan biasanya lebih fokusnya tuh ya barang jadi ya. Kita kasih ke brand A, ke brand B, ke brand C gitu ya. Nah, kalau sekarang as a brand owner itu pastinya kan ada challenge untuk kita mau produksi sendiri nih. Itu pasti ada takut-takutnya ya gitu. Nih entah mungkin ketakutan apapun itu gitu ya. Nah, mungkin boleh di-share nih. Kira-kira tantangan terbesarnya apa sih di saat harus mulai produksi sendiri nih gitu. Pasti sih tanggung jawab pasti lebih gede gitu. Karena kan kalau dulu kita main di zona aman, kita cuma nyedain barang apa yang di request sama brand-brand gitu. Nah, kalau sekarang kita udah punya produknya sendiri, gimana nih caranya produk yang kita buat itu diterima nih sama market. Udah pasti mental sih yang kita siapin karena tanggung jawabnya kan jadi tambah gede gitu. Itu sih. Oke. Jadi kalau tadi mungkin kalau kita menyediakan barang jadi itu ya udahlah kita sesuai permintaan aja deh gitu ya. Tapi kalau kita produksi sendiri kan ya mulai dari materialnya mungkin yang kita nggak mau sama nih mungkin dengan yang brand yang udah ada, dimana yang mungkin itu jadi tantangan terbesar sih ya pasti. Apalagi kan kita tahu market bisa dibilang persepatuan ini kan di lokal udah cukup lumayan banyak ya. Jadi ada something yang mungkin jadi bisa edit value dari si produk ORDR ini sendiri gitu ya. Betul. Oke. Nah, tapi balik lagi di masa-masa menjadi supplier gitu ya. Itu apa sih insight terbesar dari teman-teman ORDR sendiri itu di saat jadi supplier itu kemudian nih kepake nih ternyata pas udah mulai produksi sendiri. Ini mungkin aku bantu jawab ya. Insight terbesar tuh sebenarnya kita ngambil satu hal yang menurut kita nih, wah ini harus diterapin juga nih di brand kita, yaitu disiplin. Disiplin itu dalam bentuk apa sih sebenarnya? Sebagai supplier ini kan disiplin itu penting ya. Dalam artian kita bisa ngasih produk sesuai timeline kepada brand gitu. Terus juga disiplin terhadap quality, disiplin terhadap komunikasi yang baik gitu terhadap brand. Nah, dari sini kita coba terapkan juga ke tim internal kita gitu ya di brand ini gitu. Disiplin ini kita coba buat sistem yang pastinya sudah rapih gitu ya Mas, sehingga pastinya disiplin ini sudah
menjadi ikut jalan gitu, ikut berjalan gitu ya, beriring berjalan. Disiplin ini tuh di internal kami sendiri gitu ya. Itu tuh juga merangkap dari misalnya pemilihan kualitas produk gitu ya, lalu juga desain seperti apa, riset and developmentnya juga seperti gitu, target kita juga harus riset marketnya seperti apa. Intinya disiplin yang tadinya kita terapkan di menjadi supplier, kita terapkan juga di brand ini seperti itu. Oke, jadi kalau tadi bisa dibilang mungkin poin pentingnya lebih ke arahnya disiplin itu sampai akhirnya kita meng-create suatu kualitas dong ya. Betul. Kualitasnya nggak cuma dari mungkin bisa dibilang people-nya gitu, tapi juga akan relate tuh ke produknya ya. Betul. Nah, mungkin kita boleh juga nih di-sharing ya terkait dengan kalau kita katanya quality control lah. Karena kan banyak juga gini pemain atau kolektor persepatuan ini gitu kan, mereka tuh kadang udah nggak ngelihat dari sisi harga. Mau mahal belum tentu awet bagus. Begitupun ternyata ada yang murah tapi ternyata lebih oke gitu kan. Nah, kalau dari ORDR sendiri itu gimana sih cara jaga kualitas gitu ya, supaya ya kita nggak akan ibarat katanya menurun lah gitu, sampai di mana akhirnya marketnya terbentuk dan yang dicari kan repeat order ya gitu. Nah, tuh seperti apa sih dari teman-teman ORDR itu menjaga kualitasnya? Kalau ngejaga kualitas sih sebenarnya udah hal makanan sehari-hari waktu kita jadi supplier gitu, karena kan udah harus jagain brand orang ditambah. Nah, di situ juga balik lagi ke turning point gitu, kita tuh terlalu main di zona aman gitu, kayak cuman ya kita nyediain barang buat orang nih, akhirnya kita buat sendiri, tapi karena kita base-nya tadinya vendor, pengen nih gimana caranya kita juga ngunggulin nih produk kita, yang pasti kita develop dari material udah pasti dijaga gitu. Sebelum masuk sampel juga kita udah jaga banget nih quality control dari material sebelum jadi sampel doang gitu. Next stepnya kita buat jadi masif gitu, itu QC-nya bertahap juga gitu, dari mulai produksi masuk gudang Lex juga kan kita udah QC-nya matang gitu. Nah, ditambah ada komunikasi terbuka juga sih di situ. Jadi misalkan ada komplain dari supplier, kita terbuka, kita cari solusinya. Jadi kita lebih baik rugi waktu gitu ketimbang dapat negatif dari customer itu sih. Yang kita coba pegang dari yang sebelumnya pegang brand, sekarang pegang brand sendiri gitu. Jadi memang intinya kita harus lebih aware, harus lebih hati-hati juga. Apalagi mungkin kan gini ya, kalau istilahnya mungkin kalau secara responsibility barang orang, mungkin kita ya udahlah gitu ya. Tapi ibarat katanya, kamu jaga barang sendiri aja tuh nggak bisa gitu. Mau gimana nanti secara responsibility untuk jaga barang orang lain gitu kan. Nah, di sini mungkin dari teman-teman juga jaga kualitasnya pastinya harus lebih kencang dong gitu ya. Apalagi ya balik lagi ke tadi ya, secara mungkin di brand-brand yang sudah berdiri terdahulu secara materialnya lebih udah oke gitu ya. Gimana caranya kita riset, kita develop supaya bahannya kita lebih oke juga gitu ya. Oke. Nah, kalau di tahap waktu awal manufacturing gitu ya, waktu jadi manufacturer itu kalian tuh sebenarnya dari awal sudah ada kepikiran kita akan brandnya tuh ini gitu loh, ORDR, hampir saya ORDR gitu. Atau mungkin yang penting kita produksi dulu deh, brandnya belakangan gitu. Sebenarnya kalau secara brand nggak kepikiran di awal gitu. Kita seiringnya berjalan waktu, terus kita mulai jadi penonton terus ya. Pengen nih jadi player kali-kali pengen jadi di panggung gitu. Lah ya gitu. Iya, pengen muncul nih ke permukaan gitu. Akhirnya kita coba nih seiring berjalannya waktu, terus dulu kita jadi supply management juga dari supply chain, terus ada beberapa brand yang mungkin udah naik kelas juga, kita mulai ditinggal gitu, coba mikir kok kita nggak buat sendiri gitu. Akhirnya di situ sih mulai kita buat nih ORDR, pakem jadi brand sendiri aja gitu. Kita lepas dari siapapun, kita berdiri sendiri itu sih. Tapi berdiri sendiri pun itu juga banyak juga kan. Terkadang gini ya, kompetitor itu kan jadi partner kita juga. Ya, banyak sharing segala macamnya, dan mungkin dari teman-teman ORDR sendiri pastinya kan apalagi terutama kalau kita ngomongnya
Kota Bandung, gitu ya. Itu pasti ya dari sisi UMKM-nya, seller-sellernya itu kita bilang sering ngumpul, gitu ya. Jadi situ mungkin sering berbagi sampai pada akhirnya, dari kematangan konsep dan lain-lainnya itu juga akhirnya ngebuat dari teman-teman order untuk ya udah kita pakai brand sendiri, gitu ya. Seperti itu. Oke, wah ini mantap nih. Jadi kalau flow-nya udah kelihatan gitu ya. Jadi kalau teman-teman sekarang yang masih jadi supplier juga gitu ya, bisa juga nih ditiru. Nah, tadi dari Dev itu ada yang namanya value chain. Gitu. Kalau naik value chain itu kan pasti akan ada makan resource dan pasti ada resiko dong. Iya, betul. Gitu kan. Kalau dari resiko itu jadi tantangan yang sampai akhirnya itu muncullah sebuah plan atau strategi gitu kan. Nah, kalau misalkan kita belum ngomong dulu nih ke strategi atau plannya, kira-kira resiko paling gedenya apa sih? Waktu kalian shifting gitu ya, dari manufacturer ke brand. Iya. Gitu. Mungkin aku bantu jawab ya. Boleh. Sebenarnya resiko yang paling tinggi, yang paling dirasakan itu ya sebenarnya adalah dari sisi keamanannya gitu ya Kak. Aman gitu, rasa aman. Kenapa sih bisa dibilang rasa aman? Karena sebenarnya sebagai manufacturer ya sistemnya kan seperti karyawan yang bekerja di kantoran gitu ya. Dia hanya menunggu gaji bulanan gitu ya. Dengan bekerja dia menunggu gaji bulanan. Dia sebagai manufacturer dia dia udah ada kepastian secara pesanan dari brandnya gitu. Dia udah ada kepastian jumlah selain jumlah pesanan, dia juga ada Jadi kalau dibilang proyeknya udah jelas dari depan gitu ya. Betul. Sebenarnya kalau bisa kita lihat bahkan lebih ke arah dia tuh nggak harus nelisik market gitu ya. Nelisik market, kenapa bisa dibilang nggak harus nelisik? Karena kan brand, itu tugas brand kan sebenarnya. Brand hanya tinggal memesan ke kita gitu. Kita hanya membuat quantity yang sesuai dengan brand tersebut gitu. Jadi memang rasa aman itu lumayan bikin kita deg-degan ya gitu ya. Tapi dari situ sebenarnya kita belajar banyak juga nih Kak gitu ya. Mau sampai kapan sih kita ada di zona nyaman ini gitu ya. Terlepas dari itu kan sebenarnya problemnya besar, pasti untungnya juga lebih besar. Betul. Ya, apa yang kita rasakan problemnya besar gitu, pasti yang kita dapat juga besar. Nah, yang kita harapkan sebenarnya adalah kita menginvestasikan tadi waktu, tenaga dan lain-lain sebagainya itu untuk bisa mendapatkan hal yang lebih besar lagi. Maka dari itu kita ambil resikonya sebenarnya. Oke, jadi memang kalau dalam istilah bisnis pasti ada yang namanya risiko ya. Betul. Nah, di sini yang memang menjadi poin pentingnya adalah kita mau ambil apa enggak. Betul. Gitu ya. Karena kalau tadi dibilang kita masih mau di zona nyaman, ya udah. Gitu. Ya dengan zona nyamannya itu secara apa yang didapat pasti juga dengan nyamannya juga. Betul. Ya, tapi kalau misalkan kita mengambil resiko, pasti ada challenge, tapi di saat kita bisa ngelewatin resiko itu pasti rasanya udah lebih legowo loh kita bilang. Betul. Oke, tapi tadi dibilang pasti ada proses gitu ya. Proses, tapi kan kalau kita bilang proses ini kan plus minus. Ada suksesnya, ada juga momen gagalnya. Gitu. Kalau sukses mungkin kita bisa enak ceritain gitu ya. Nah, saya pengen tahu kalau momen gagalnya ada nggak sih di saat order ini berjalan gitu ya, atau ada wrong step lah kita bilang, ada salah langkah. Saya harusnya nih kemarin nggak begini nih gitu. Pernah nggak sih kayak begitu? Kalau salah langkah sih pasti ada ya Mas ya, namanya juga ya pasti kan kita meniti brand ya. Betul. Salah langkah ada ya, mungkin yang bisa kita share adalah ini sih. Kita tuh kan selalu berusaha untuk menjaga value kita ya dengan konsep produknya, dengan value produknya, dengan material produknya. Jadi produk ini kita coba develop dengan sebagus mungkin lah gitu ya. Desain kita coba buat bagus, terus juga materialnya kita buat bagus gitu. Tapi ternyata pas kita lempar ke market nggak terima. Iya, ternyata dari situ tuh kita coba ambil kesimpulan lah bahwa sebenarnya ya idealis harus disamakan dengan realitas gitu ya. Gimana idealis kita yang pengen ngasilin produk yang bagus sesuai value kita, tapi kita juga harus lihat realitasnya, marketnya lagi butuh apa. Dari situ akhirnya makanya kita coba kedepankan untuk gimana caranya nanti kita mengeluarkan produk itu base-nya ada riset. Kita riset marketnya seperti apa, butuhnya apa gitu. Ketika kita udah tahu butuhnya apa, barulah kita keluarkan produk yang sesuai dengan value kita. Seperti itu. Oke. Nah kalau tadi kita bicara market, kita sebutnya ada, kita ngeluarin produk A, tapi ternyata nggak sesuai market. Nah rata-rata tuh kalau misalkan seperjalanan dari ORDR itu, yang tidak sesuai dengan market itu lebih ke arah desain kah, materialnya kah, atau mungkin apa sih biasanya tuh kalau kayak gitu? Sejauh ini sih
kadang ada yang menurut kita tadinya gak pede nih, ternyata laku. Terus ada yang kita satu tim semua pede nih, ini bakal laku. Ternyata waktu dilempar ke market, ternyata kok nggak kena. Ternyata kita juga butuh story di balik si produknya. Itu sih bisa ngebangun juga buat goalsnya tuh kemana nih ini produk gitu. Jadi orang nggak beli cuman beli produknya, tapi ada cerita di produknya itu sih. Storytelling. Aku mungkin izin nambahin juga kali ya. Jadi kan sebenarnya kalau bisa dibilang sukses atau enggaknya sebuah produk itu kan sebenarnya banyak banget ya faktornya gitu. Kita nggak bisa cuma bilang desainnya atau kita bisa bilang harganya gitu ya. Banyak faktor lain gitu. Apakah produk ini sudah disampaikan dengan baik kah ke audiens? Apakah produk ini value-nya sesuai kah dengan apa yang audiens mau gitu ya. Nah maka dari itu sebenarnya balik lagi riset paling penting gitu. Ketika kita mengeluarkan sesuatu dasarnya ada riset. Ketika tidak kena, kita bisa masing-masing duduk bareng dan kita bisa bedah itu gitu. Hasil riset ini tidak kena nih ternyata gitu, tidak works. Nanti hasilnya ke depannya ini bisa jadi patokan kita buat bikin yang lebih bagus lagi. Wah mantap. Dari Wardea berarti ini poinnya saya bisa petik, ada mitigasi resikonya, ada juga bisa dibilang replan-nya ya. Iya benar. Nah harus sih itu. Itu part of dari R&D lah ya. Iya, gitu ya. Oke. Nah mungkin kalau sekarang nih, ini kan banyak juga mungkin dari teman-teman atau warga Lex yang mereka juga jualan, gitu ya, UMKM atau mungkin kita bilang ya seller-seller kecil lah gitu. Kira-kira nih kalau dari masih tahap reseller atau yang tadi dibilang supplier gitu ya, apa sih step pertama yang kira-kira dari teman-teman ini bisa kopi ya, gitu ya, untuk kita bisa naik kelas. Oke, ini mungkin aku bantu jawab. Sebenarnya kan ORDR juga masih kecil ya, belum besar gitu ya. Tapi mungkin kalau aku bisa kasih insight gitu ya buat teman-teman UMKM juga gitu ya. Kita tuh selalu menerapkan ke tim internal tuh, kita mulai dari hal-hal yang kecil dulu. Gitu. Kita jangan berpikir gimana caranya bikin production banyak. Kita nggak berpikir gimana caranya langsung ke punya pabrik gitu. Kita nggak usah ngelihat hal yang besar dulu. Karena kalau kita lihat dari hal yang besarnya langsung gitu, hal-hal kecil yang harus dirapihin ini justru malah kelewat. Hal-hal kecil ini seperti apa sih? Misalnya, sudah belum kita masukin value ke produk kita? Sudah belum brand kita ini punya visi yang harus disampaikan kepada audiens kita? Kita punya nggak sih satu misalnya argumen statement brand ini yang bisa bikin audiens jadi rapat ke kita gitu ya. Nah itu tuh harus dipikirkan. Setelah itu langkah-langkah kecil itu baru nanti kita naik level. Naik levelnya kemana? Misalnya kita mulailah membahas soal packaging, kita baru bahas soal desain, kita baru bahas soal marketnya seperti apa terhadap produk-produk ini. Jadi paling utama itu mulai dari hal kecil sebenarnya. Karena dari hal kecil ya kata-kata orang zaman dulu ya, kecil-kecil jadi bukit gitu ya. Nah, mulai dari hal kecil supaya nantinya sistemnya jadi rapih. Itu sih yang paling penting sebenarnya. Oke, jadi all about value ya. Value itu kita nggak cuma sekedar dari harga barang aja gitu. Tadi dibilang value dari sisi kita mau menyampaikan dari produk ini apa sih gitu ke market. Terus juga beberapa value lainnya yang memang sekiranya nanti akan jadi bisa dibilang pembeda ya. Betul. Atau value dari produk Wardea sendiri. Iya, karena kan ya konsep buku Purple Cow aja kan itu diferensiasi kan, gimana caranya bisa jadi beda di antara sapi-sapi lainnya gitu ya. Iya, betul. Dari value yang kita tekankan sebenarnya kan sepatu sudah banyak banget ya di lokalan ini ya. Nah, yang bikin orang akhirnya jadi kepincut pengen beli kan adalah value di dalamnya kan sebenarnya. Dia beli value juga, bukan cuma sekedar produk gitu. Maka dari itu value ini yang bikin kita jadi punya diferensiasi sebenarnya. Oke, sip. Wah, ini udah banyak banget nih sharingnya ya. Nah, mungkin menjelang kalau kita lihat akhir tahun ya, kayak Maldev ya, ini kan banyak pastinya dari brand-brand ini mikirin wah Harbolnas nih. Gitu ya. Kalau udah masuk bulan ber itu tanggal kembar itu udah pasti buyer-buyer ini haus akan promo gitu ya. Nah, ditambah lagi Menteri Koordinator Perekonomian kita, Pak Erlangga itu kan bilang kita ditargetkan Harbolnas tahun itu di angka 33 sampai 35 triliun. Yang fokusnya adalah tidak hanya nanti dari pembelanja ini beli online, tapi menaikkan produk buatan dalam negeri. Itu yang kalau kita bilang tuh secara data di tahun lalu tuh 30% up loh.
Itu produk buatan dalam negeri yang memang rame di Harbolnas dan lumayan laku gitu kan. Nah, angka 30% ini kalau kita bilang dari kita compare dengan mungkin brand-brand lain dari luar negeri, ya itu cukup besar di angka 30% itu. Nah, kita pengen tahu nih kalau dari ORDR menuju ber ini gitu ya, sampai mungkin ya momen yang terbesar adalah di Desember ya. Harbolnas itu kalau nggak salah kita akan mulai start itu dari tanggal 8 atau 9. Itu sampai nanti tanggal mungkin around tanggal 15 ya, 15-16. Nah, ada plan atau strategi sendiri nggak sih dengan melihat buyer-buyer sekarang tuh yang masih haus akan promo sih, gitu. Mungkin boleh di-share ya. Oke. Jadi pastinya kalau setiap brand juga sadar lah ya kalau memang di momen berber ini sales pasti naik gitu ya. Gimana caranya? Tapi gimana caranya supaya kita bisa menang di pertandingan ini gitu ya. Gimana caranya kita bisa menang di pertandingan buat narik perhatian audiens gitu. Pertama, coba kita bedah dulu aja gitu ya, gimana caranya kita bisa dapat awareness-nya, lalu ujungnya ke sales gitu. Dari awareness-nya sendiri, kita pastinya nerapin semua funnel marketing kita gerakin gitu ya. Mulai dari pastinya digital marketing, dari konten, dari campaign, dari KOL yang memang mengarah ke arah promo gitu ya. Dan juga pastinya dari funnel marketing itu jalan semua, ads juga kita kencengin. Dari segi salesnya juga harus support gitu, dari mulai sisi produknya, dari mulai sisi produk-produk apa yang baru gitu ya, kita hadirkan juga di situ. Nah, pastinya dari by pengalaman kita ya gitu ya, by pengalaman kita dengan kesiapan yang matang gitu ya, dari segi strategi marketingnya sampai ke strategi dari sisi back ya gudangnya gitu ya, dari sisi gudangnya pastinya itu akan setidaknya efektif lah ya untuk bisa naikin si sales terutama di Harbolnas ini gitu ya. Apalagi kalau Harbolnas ini kalau bisa dilihat datanya di ORDR sendiri itu angka twin date dan angka payday gitu ya. Itu benar-benar ngebantu kita naikin sales gitu. Apalagi Harbolnas ini kan gitu ya. Apalagi Harbolnas ini yang memang momennya orang-orang tuh ya siap buat belanja gitu. Nah dari situ makanya semua strategi kita kerahkan juga gitu ya. Apa yang sudah jadi success story strategi kita keluarkan juga gitu ya. Dan kalau khusus misalnya UMKM mau cobain gitu ya, mungkin aku bisa saranin untuk gimana caranya bisa optimalisasi si konten-konten di TikTok gitu ya. Terus juga optimalisasi influencer-influencer, nggak harus makro, nggak harus mega gitu ya, karena sekarang itu udah zamannya KOL nano, KOL mikro gitu, dimana mereka punya suara dan mereka lebih didengar karena terasanya bukan seperti iklan gitu. Yang paling penting tuh itu gitu. Terus juga gimana caranya campaign yang disampaikan gitu ya, campaign yang disampaikan kita kepada audiens itu punya value yang sesuai sama mereka gitu. Ya orang mungkin bisa bilang kayak, ya emang kenapa sih gue harus belanja lu gitu? Emang kenapa gue harus belanja sepatu lu gitu? Ya alasannya mungkin klasik gitu, ya karena sepatu gue bagus, sepatu gue keren gitu. Tapi kita nggak bisa bedah sampai di situ aja gitu. Value itu tuh, message itu tuh harus kita sampaikan bener-bener dari visi yang kita punya gitu. Visi ORDR ini kan sebenarnya adalah visi untuk bisa memberikan keadilan bagi semuanya. Semua tuh bisa keren, semua tuh bisa punya sepatu yang bagus dengan harga yang affordable gitu. Betul. Nah dari situ visi itu kita coba sampaikan juga pesan itu di Harbolnas itu juga. Kalau dari segi produk sih, karena Harbolnas juga udah mulai nurunin harga, jangan takut juga gitu produknya. Kok ada ya sepatu harganya segini? So, ORDR atau brand-brand lokal lain juga pasti ngusahain harga yang affordable tadi, tapi produknya tetap berkualitas gitu. Kayak konsepnya sebenarnya ORDR kayak mungkin beberapa orang lihatnya golf olahraga mahal gitu. Tapi ketika kita nyoba gak semahal itu loh gitu. Nah ORDR juga pengennya nerapin itu, lihat looksnya, lu kelihatan orang kaya gitu. Padahal kalau dive lebih dalam, harganya cuma segini kok. Betul. Gitu. Karena prinsip keadilan tadi sih mas yang kita mau tampilkan gitu ya. Karena semua orang mungkin ada orang-orang yang pengen deh punya sepatu yang seperti itu gitu, looksnya seperti itu, yang kelihatan bikin gua jadi keren gitu.
tapi harganya mahal gitu. Nah, prinsip keadilan ini yang pengen kita sampaikan gitu. Kalau semua tuh gak harus lu spare uang yang sampai lu nggak bisa makan gitu ya, sampai lu harus ngutang sana sini, nggak harus gitu. Karena sejatinya semua orang bisa tampil keren. Betul sekali. Wah, ini keadilan untuk tampil keren. Ini keren nih. Berbuat adil untuk kita semua bisa tampil keren gitu ya. Nah, mungkin ini jadi pertanyaan yang terakhir ya, tapi ya mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol lebih lanjut lagi gitu kan. Jadi kalau dari pengalaman dari teman-teman nih seiring berjalannya ORDR sampai di saat ini gitu ya, yang mudah-mudahan kedepannya juga akan lebih besar gitu kan, lebih sukses lagi gitu. Nah, apa sih 3 hal penting nih yang wajib banget sebenarnya dari kita gitu ya, untuk sebelum mutusin untuk bikin produk sendiri itu ada 3 hal yang perlu kita matengin gitu. Nah, itu kira-kira 3 hal itu apa? Yang pertama udah pasti mindset ya. Mindset. Kalau untung rugi di bisnis udah biasa gitu. Betul. Cuman gimana sih kita tanggung jawab ketika rugi gitu, kita bangunnya seperti apa. Mungkin ada beberapa yang ketika 1 minggu nggak ada sale ngerasa udah nih brand nggak laku nih. Tapi ada juga yang ngerasa mungkin minggu depan nih ada sale gitu. Emang mindset itu harus dibangun gitu di awal sebelum mutusin brand gitu. Yang kalau kedua sih saya pasti di development gitu. Jangan langsung produk bagus langsung sell gitu, tapi harus ada komunikasi nih, atau ke temen dulu bisa gitu, atau ke lewat sosial media tanya-tanya dulu customer nih cocok nggak sih pakai brand ini. Secara nggak langsung juga kita udah dapetin market nih, arah market kita kemana gitu. Itu sih beberapa poin yang harus ditekenin sih, mindset sih yang pasti gitu. Karena mental kan berbaunya gitu. Mental juang apa enggak gitu. Oke. Nah, good insight bahwasanya mental kita harus kuat, mindsetnya juga harus oke gitu ya. Ditambah lagi tadi bisa dibilang ya development ya. Gitu bahwasanya ya mungkin kita coba dari orang terdekat dulu ya. Apakah cocok atau enggaknya ya. Dari situ kalau misalkan nggak cocok ya kita baru ada yang namanya yang tadi dibilang ya. Oh ya udah kita perbaikin gitu. Oke, warga Lex, mungkin tadi udah banyak juga sharing dari teman-teman ORDR. Jadi banyak hal yang kita petik nih dari obrolan hari ini yang kita tadi bilang adalah poinnya adalah riset and development itu paling penting gitu ya, itu di suatu produk gitu ya. Terus tambah lagi mental. Ya, banyak orang tuh yang banyak kepikirannya entar begini sampai pada akhirnya malah ujung-ujungnya nggak jadi gitu. Ini dari ORDR ini sendiri akhirnya memutuskan untuk mematangkan gitu dari supplier, manufacturer sampai bahkan jadi brand owner sendiri gitu ya. Nah, itu yang memang kematangan dari mental, juga dari value produk sendiri supaya bisa tersampaikan, dan juga adalah poinnya itu tadi gimana caranya ada storytelling yang bisa disampaikan ke pembeli. Betul. Itu ya. Oke, nah thank you dari Kemal, dari Dep buat kehadirannya jauh-jauh ke sini. Banyak banget sharingnya. Mudah-mudahan kita bisa next ya, bisa gali lebih banyak lagi dengan ORDR yang bisnisnya lebih sukses lah dari sekarang. Amin. Oke, warga Lex, mungkin saya tutup dulu untuk podcast episode ketiga ini. Kita jumpa lagi di episode-episode berikutnya dengan mungkin narasumber yang lebih oke, dengan bisnis yang lebih oke lagi, dan tetap support juga produk UMKM dalam negeri. Oke, saya Obi, Dialex, karena bisnis butuh teman ngobrol juga.